Udara malam itu hangat, dibungkus aroma sate yang mengepul dari gerobak-gerobak pinggir jalan. Lampu-lampu pasar malam berkedip-kedip, menerangi jalanan sempit yang dijejali tenda pedagang. Ada yang menjual pakaian bekas, ada yang menawarkan mainan anak-anak, ada pula yang memutar lagu dangdut dari speaker murahan. Anak-anak berlarian, pengunjung tawar-menawar, dan para pedagang sibuk melayani. Tapi di balik keramaian yang tampak biasa itu, ada rasa was-was yang tersembunyi di mata para pedagang. Katanya malam ini grip turun lagi, bisik seorang pedagang gorengan kepada temannya yang berjualan kaos. Ah, tiap malam juga mereka keliling. Pura-pura jaga pasar, padahal ujung-ujungnya minta jatah. Jawab yang lain, suaranya pelan, takut terdengar. Di ujung gang pasar, 3 motor berhenti. 3 pria turun, masing-masing mengenakan jaket loreng dengan emblem grip di punggung. Johnny berjalan paling depan, langkahnya besar dan percaya diri. Di belakangnya Ucok dengan rokok terselip di bibir, dan Dede yang paling muda, lebih banyak diam sambil menoleh kanan kiri. Mereka sudah dikenal para pedagang. Bukan karena disukai, tapi karena ditakuti. Setiap kali muncul, selalu ada yang harus disetor. Entah disebut uang keamanan, uang kebersihan, atau sekadar uang terima kasih. Ayo, kita keliling. Jangan sampai ada yang dagang tapi gak setor, kata Johnny, matanya menyapu sepanjang gang seperti macan lapar. Suasana pasar berubah perlahan. Para pedagang yang tadinya semangat berteriak-teriak mulai mengecilkan suara. Beberapa bahkan buru-buru membereskan dagangan. Anak-anak ditarik pulang oleh orang tuanya. Langkah Johnny dan kawan-kawan membawa aura yang membuat udara terasa lebih berat. Tapi malam itu ada yang berbeda. Di sudut pasar, di sebuah lapak kopi kecil yang baru buka minggu ini, duduk seorang pria asing. Dia sendirian, mengenakan kemeja polos, celana jeans, dan sepatu lapangan yang bersih. Wajahnya tidak banyak ekspresi. Ia hanya duduk tenang, menikmati kopi hitam dalam gelas kecil sembari mengamati keramaian. Johnny melirik pria itu sekilas. Tuh, siapa tuh? Gak pernah kelihatan sebelumnya. Ucok menyipitkan mata. Wah, bisa jadi target baru tuh. Dede diam. Entah kenapa, dari cara pria itu duduk, tenang, tak terintimidasi, matanya tajam meski santai, ia merasa ada yang tidak biasa. Tapi Johnny sudah melangkah. Dendam kekuasaan, kebiasaan menindas, dan rasa tak tersentuh membuat mereka buta. Mereka tak tahu, malam itu akan jadi malam yang mengubah reputasi mereka selamanya. Johnny dikenal sebagai ketua lapangan ormas grip di wilayah itu. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, tapi kekar, dengan wajah keras dan suara lantang. Ia tak pernah ragu menggebrak meja atau melotot bila ada pedagang yang membangkang. Meski bukan tokoh besar, Johnny merasa dirinya raja kecil di pasar malam itu. Ucok, tangan kanan Johnny, lebih santai dan humoris, tapi justru itu yang membuatnya berbahaya. Di balik gaya bercandanya, dia cepat naik darah. Dikenal punya catatan di kantor polisi, tapi selalu lolos entah karena koneksi atau ancaman. Dia sering jadi penyambung lidah Johnny saat memalang. Yang paling muda, Dede, masih berusia 20-an. Badannya kurus, suara pelan, dan langkahnya selalu tertinggal setengah meter di belakang dua rekannya. Ia baru bergabung beberapa bulan, dipaksa ikut karena masih kerabat jauh Johnny. Dede tidak nyaman dengan gaya grip, tapi tak berani menolak. Ketiganya setiap malam keliling pasar, berpura-pura memeriksa keamanan. Mereka biasa menegur pedagang baru, mengecek izin, lalu berakhir dengan uang rokok. Ada yang membayar karena takut, ada yang membayar karena sudah lelah ribut. Hukum dan logika tak berlaku di bawah jaket ormas mereka. Malam ini kita habisin ke belakang. Banyak tenda baru tuh, ujar Johnny saat mereka berjalan melewati lapak-lapak. Iya, tuh ada jualan aksesoris, tadi gue lihat, ramai bener, tambah Ucok sambil menyulut rokoknya lagi. Bang, itu beneran kita palak semua? Tanya Dede ragu. Ia menatap ke arah pria yang duduk sendirian di warung kopi kecil.
Joni melirik Dede dengan kesal. Ya iyalah, kalau kita gak tegas, nanti yang lain ikut-ikut jualan seenaknya. Pasar ini wilayah kita. Dede mengangguk lemah. Tapi hatinya masih gelisah. Pria yang dia lihat tadi tidak seperti pedagang kebanyakan. Wajahnya tenang, tapi penuh wibawa. Seolah-olah tahu apa yang akan terjadi, dan sama sekali tidak takut. Dia gak banyak gerak ya? Gumam Ucok sambil memperhatikan dari kejauhan. Biasanya orang baru kalau lihat kita udah pucat. Ini malah santai ngopi. Gaya-gayaan tuh. Biarin aja. Kita kasih pelajaran dikit, nanti juga ngerti siapa penguasa pasar ini. Kata Joni sambil membetulkan jaket lorengnya. Ia mulai melangkah, menegakkan dada seperti hendak naik panggung. Tapi bang, kalau ternyata dia bukan pedagang? Tanya Dede sekali lagi. Suaranya hampir tak terdengar di tengah riuh pasar. Joni berhenti sejenak, menoleh dengan senyum sinis. Kalau bukan pedagang, ya tambah bagus. Gak ada yang bakal belain. Justru bisa kita gebuk duluan. Pasar semakin ramai menjelang pukul 9 malam. Lampu-lampu tenda berkelap-kelip memantulkan bayangan siluet orang-orang yang berlalu lalang. Tapi di tengah keramaian itu, perhatian Joni dan kawan-kawan hanya tertuju pada satu orang. Pria asing di pojok warung kopi. Pria itu masih duduk tenang, sesekali menyeruput kopinya. Wajahnya datar, tidak menunjukkan rasa cemas sedikit pun. Sesekali matanya menatap ke arah keramaian, tapi lebih sering memandangi langit yang tertutup terpal lusuh. Ia seperti sedang menikmati kedamaian di tengah hiruk-pikuk pasar. Joni semakin penasaran. Ia bukan orang yang suka disepelekan, dan pria itu seperti tak menganggap keberadaan mereka. Tidak berdiri, tidak menunduk, tidak menghindar. Hanya duduk, dengan sikap yang terlalu santai untuk ukuran orang baru. Gue gak suka gayanya, gumam Joni. Kayak ngeledek aja tuh. Ucok mengangguk. Tampang-tampang cuek gitu biasanya pengen dicoba. Nanti juga tahu rasa. Dede masih ragu. Dari tadi perasaannya tidak enak. Entah kenapa, pria itu mengingatkannya pada orang-orang yang biasa ia lihat saat pelatihan bela diri. Tenang, tapi penuh kendali. Ia tak berani bicara lagi. Dua kawannya sudah terlalu panas. Mereka mendekat. Langkah Joni mantap. Ucok berjalan setengah membusung, sementara Dede menyeret kaki dengan ragu. Beberapa pedagang mulai melirik ke arah mereka, sebagian pura-pura tak melihat. Beberapa bahkan menarik anak-anaknya menjauh. Pria itu menoleh perlahan saat mereka berhenti di depannya. Tatapannya tajam, tapi bukan tajam marah. Lebih seperti tatapan seseorang yang sedang mengukur sesuatu. Menilai. Baru buka, bang? Tanya Joni sambil menepuk meja kayu lapak itu. Cuma ngopi, jawab pria itu singkat. Kalau nongkrong di area sini, biasanya ada iuran. Buat keamanan. Biar gak ada yang ganggu. Tambah Ucok, nada suaranya mulai meninggi. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka satu persatu. Pandangannya berhenti lebih lama di Dede, seolah bisa membaca kegugupan dari sorot matanya. Dede langsung menunduk. Joni mencondongkan tubuh, berbisik pelan namun tajam. Gimana, bang? Mau damai atau rame nih? Masih tak ada jawaban. Tapi kali ini pria itu menggeser sedikit jaketnya. Sekilas terlihat sebuah tanda pengenal tergantung di balik kemeja. Lambang kecil berwarna merah darah, baret merah Kopassus. Jelas, tegas, dan membuat udara malam itu mendadak dingin. Joni terpaku sejenak. Matanya menyipit, berusaha memastikan apa yang barusan ia lihat. Tapi pria di hadapannya sudah menurunkan kembali jaketnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Ekspresinya tetap tenang, nyaris datar. Ucok mengernyit. Dia ngapain nunjukin itu? Bisiknya pelan ke Joni. Joni tidak langsung menjawab. Dalam hatinya ada keraguan yang belum pernah ia rasakan selama memalak orang. Tapi egonya menolak untuk mundur. Ia merasa seluruh pasar sedang melihat mereka, dan harga dirinya sebagai penguasa, lapangan sedang dipertaruhkan. Gak usah digubris. Bisa jadi bohongan itu, gumamnya cepat,
mencoba menenangkan diri. Lanjut aja. Ucok mengangguk, meski nada suaranya tak lagi seagresif tadi. Oke, Bang. Kita lanjut. Johnny kembali menepuk meja. Lebih keras dari sebelumnya. Gue gak suka orang diam-diam begini. Lo ngerti gak? Ini wilayah kita. Kalau gak mau ribet, bayar aja. 200.000. Sekarang. Pria itu menatap Johnny dalam-dalam. Lama. Seakan sedang menimbang apakah makhluk di depannya ini layak dijawab atau tidak. Lalu ia berbicara, pelan namun tajam, kalian yakin mau terusin ini? Ucok tertawa kecil, meski terdengar dipaksakan. Wah, gaya lo bener-bener ya. Udah tahu siapa kita. Dede melangkah mundur setengah langkah. Tangan gemetar, keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Ia tahu arah cerita ini tak seperti biasanya. Biasanya orang akan langsung merogoh saku dan membayar. Tapi pria ini tak bergeming. Malah ia meletakkan kopinya perlahan ke meja, lalu duduk tegak. Gerakannya penuh disiplin, seperti sedang bersiap menghadapi sesuatu. Johnny merasa dipermalukan. Ia mengangkat telunjuk, menunjuk wajah pria itu. Gue kasih lo 5 detik. Namun sebelum hitungan dimulai, pria itu berdiri. Pria itu berdiri perlahan, tanpa tergesa, namun penuh wibawa. Gerakannya halus tapi terkontrol. Tidak ada satupun suara dari kursinya yang bergeser, seolah ia telah memperhitungkan setiap gerakan sejak awal. Johnny dan Ucok spontan mundur setapak, nyali mereka goyah tanpa sadar. Tubuh pria itu ternyata jauh lebih tegap dari dugaan mereka. Bahunya lebar, dada bidang, dan postur berdiri tegak. Bukan seperti pedagang biasa, tapi seperti seseorang yang terbiasa dilatih keras dan hidup dalam disiplin militer. Sorot matanya tajam, namun tak emosional, hanya menghitung. Gue tanya sekali lagi, ucapnya, suaranya berat tapi tenang. Kalian yakin mau terusin ini? Ucok terdiam. Untuk pertama kalinya, mulutnya yang biasanya cerewet tidak mengeluarkan satu kata pun. Ia menoleh ke Johnny, menunggu aba-aba, tapi Johnny juga membisu. Ia merasa seperti anak kecil yang tertangkap basah mencoret dinding oleh kepala sekolahnya. Dengan gerakan perlahan, pria itu membuka sepenuhnya bagian dalam jaketnya. Kali ini tanpa ragu. Terlihat jelas tanda pengenal dengan tulisan mencolok. Kopassus, Komando Pasukan Khusus. Di bawahnya, tertera nama dan pangkat. Lengkap dengan foto dan barcode otentik. Dede nyaris menjatuhkan napasnya. Ia membeku, tak berani bergerak. Di dalam benaknya, hanya satu suara menggema. Habis kita. Sekeliling pasar mulai memperhatikan. Suara musik dangdut dari tenda sebelah terdengar lebih lirih. Beberapa pedagang mulai membisikkan sesuatu. Kabar beredar cepat, bahkan lebih cepat dari langkah kaki grip. Yang dipalak, TNI, Kopassus. Begitu bisik-bisik itu mulai menyebar. Kalau saya diam dari tadi, itu bukan karena takut, lanjut pria itu. Saya mau tahu seberapa dalam kalian bermain di tempat ini. Johnny mencoba menyelamatkan muka. Ia tertawa paksa, mencoba mengganti suasana. Ah, abang ini serius amat. Bercanda doang kita, Bang. Gak usah baper. Bercanda? Pria itu melangkah maju. Hanya satu langkah, tapi cukup untuk membuat Johnny mundur 2 langkah sekaligus. Ucok ikut mundur. Kita gak tahu, Bang. Sumpah, gak ada maksud ganggu abang. Pria itu berhenti. Ia menatap Dede, yang masih berdiri terpaku. Kamu, keluar dari kelompok ini. Malam ini juga. Kalau enggak, lain kali bukan saya yang hadapi kamu. Dede mengangguk cepat, matanya nyaris berkaca-kaca. Ia tak sanggup berkata apa-apa. Di saat itu juga, ia tahu, dia harus pergi. Sekarang, suasana pasar berubah jadi sunyi aneh. Sekilas seperti masih ramai, tapi semua mata melirik ke arah satu titik. Warung kopi kecil tempat Johnny dan 2 anak buahnya kini berdiri kaku. Para pedagang pura-pura sibuk, tapi telinga mereka menajam, ingin tahu apa yang akan terjadi.
Pria itu berdiri dengan tenang, masih mengamati satu persatu wajah mereka. Namun, kali ini ia mengangkat tangan kanan ke telinga, menekan sesuatu, ARPC kecil yang sejak tadi tersembunyi di balik rambutnya. Charlie 1, posisi saya. 3 subjek. Lanjutkan sesuai protokol, ucapnya pelan, hampir tak terdengar. Johnny melongo. Apaan tuh? Lo manggil siapa? Nada suaranya berusaha keras terdengar garang, tapi ada getar panik yang tak bisa ditutupi. Ucok melirik ke kiri dan kanan, seperti sedang menunggu sesuatu yang lebih buruk datang. Dan memang itulah yang terjadi. Dari ujung gang pasar, 2 pria berjalan cepat ke arah mereka. Langkah mereka tegap, tanpa bicara. Jaket mereka berbeda, bukan loreng, tapi jaket lapangan dengan emblem kecil di lengan. Keduanya berambut cepak, rahang keras, dan sorot mata tajam seperti pisau terhunus. Dede mundur cepat, langsung berdiri di belakang tumpukan karung beras milik pedagang sembako. Ia tahu betul, ini bukan kawan datang. Ini seperti malaikat pencabut nyawa datang dari 2 arah. Ucok spontan mengangkat tangan. Bang, kita mundur ya. Salah paham nih. Kami gak tahu abang siapa. Salah satu pria baru itu mendekat ke Johnny, berhenti hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Ini bukan masalah tahu atau tidak tahu. Ini masalah kebiasaan. Kalian biasa menekan warga sipil pakai nama ormas. Sekarang giliran kalian ditekan balik. Johnny berusaha tertawa, tapi yang keluar hanya suara napas pendek seperti orang sesak. Kita bisa selesaikan ini baik-baik, Bang. Pria Kopassus yang pertama, yang dari tadi duduk ngopi, mendekat lagi. Kini ia berdiri di tengah-tengah, seperti komandan yang meninjau prajurit. Kalian suka main intimidasi? Main tekanan? Coba rasain sekarang. Ucok spontan melangkah mundur, lalu kabur begitu saja ke arah motor. Langkahnya cepat, seperti maling yang ketahuan. Johnny menyusul beberapa detik kemudian, setengah berlari, tak lagi peduli pada gengsi atau harga diri. Tinggal Dede yang masih berdiri kaku di belakang. Pria itu menatapnya untuk terakhir kalinya. Ini peringatan. Kalau masih ikut mereka, kamu bukan anak kecil lagi. Kamu sudah pilih jalan. Dede mengangguk cepat, lalu berlari ke arah berlawanan dari 2 temannya. Bukan karena ingin kabur, tapi karena ingin benar-benar keluar dari dunia itu. Ucok hampir tersandung saat main starter motornya. Tangan gemetaran, keringat dingin membasahi pelipisnya. Suara mesin motor yang biasanya memekakkan telinga kini terdengar seperti peluit kemaluan, menyuarakan panik dan rasa malu. Johnny menyusul di belakang, mukanya pucat. Jaket loreng kebanggaannya terasa seperti kain sial malam itu. Ia tak lagi berani menoleh ke belakang, takut sorot mata pria-pria baret merah itu masih mengawasi. Ia hanya ingin pergi, secepat mungkin, sejauh mungkin. Motor mereka melesat keluar dari pasar, menabrak keramaian, hampir menabrak seorang pedagang cilok. Si pedagang hanya melongo, lalu tersenyum sinis. Baru kali ini saya lihat mereka lari, gumamnya. Pedagang-pedagang lain mulai membisikkan kejadian barusan satu sama lain. Mereka tak menyuarakan sorak-sorai, tapi ada rasa puas yang sulit ditutupi. Seperti beban yang diam-diam diangkat dari bahu mereka. Si Grip kabur, Bu, bisik seorang ibu penjual baju kepada tetangganya. Yang dipalakin tentara, katanya. Kopassus. Pantes mukanya kaku semua. Tampang lapangan semua tuh. Balas yang lain, kali ini dengan senyum yang penuh rasa lega. Dede masih berdiri di dekat karung beras, nafasnya belum stabil. Ia melihat ke arah 3 pria yang kini berdiri berdampingan. Tak ada senyum, tak ada ejekan, hanya tatapan tegas dan penuh peringatan. Dan itu cukup. Ia menunduk dalam-dalam, lalu berjalan menjauh dengan langkah ringan, bebas dari ketakutan, untuk pertama kalinya. Pria Kopassus yang pertama kembali duduk di warung kopi, mengangkat gelasnya yang masih hangat. Si pemilik warung, yang sejak tadi pura-pura sibuk menyapu, datang menghampiri. Bang, beneran abang tentara?
bisiknya dengan suara pelan. "Saya cuma ngopi, Pak," jawab pria itu santai, menyeruput kopinya lagi. Dua rekannya tertawa kecil, lalu duduk di bangku sebelah. Mereka memesan kopi juga, lalu berbincang pelan. Tak ada kesan gagah-gagahan. Justru ketenangan mereka itulah yang membuat semua orang segan. Sejak malam itu, tak ada lagi ormas yang berani datang ke pasar itu. Tak ada lagi pungutan liar, tak ada teror dari orang-orang berjaket loreng. Dan entah kenapa, kopi di warung kecil itu terasa lebih hangat dan aman. Pasar malam kembali seperti semestinya, penuh tawa, hiruk-pikuk, dan kehidupan. Tapi kini, di balik semua itu, ada bisik-bisik baru yang menyebar. Hati-hati kalau mau main ancam-ancam, siapa tahu yang lo palak ternyata baret merah. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, pasar kembali menggeliat seperti biasa. Pedagang mulai membuka lapak mereka, anak-anak berlarian mengejar bola, dan suara musik dangdut kembali mengisi udara malam. Tapi kali ini ada yang berbeda. Suasana lebih ringan, lebih tenang, meski hiruk-pikuk tetap terasa. Dede kembali ke pasar, kali ini dengan langkah yang lebih pasti. Ia tidak lagi merasa tertekan, tidak ada rasa takut yang mencekam saat ia melangkah melewati gerombolan pedagang. Bahkan, ia merasa lebih diterima. Para pedagang yang biasanya hanya menyapa seadanya kini menyambutnya dengan senyum. Beberapa hari lalu, ia memilih untuk keluar dari kelompok grip, meninggalkan semuanya. Ia tahu keputusan itu berisiko, tapi saat itu juga ia merasakan beban yang berat hilang dari pundaknya. Tak ada lagi ancaman, tak ada lagi teror, dan yang lebih penting, ia bebas. Dede berjalan mendekati sebuah lapak kecil yang menjual pakaian bekas. Di sana, ia melihat pria yang dulu pernah ia lihat di warung kopi, duduk santai sambil menghisap rokok. Kali ini pria itu tidak mengenakan jaket militer, hanya kaos oblong dan celana jeans. Wajahnya masih tenang, tetapi ada sesuatu yang berbeda, senyum tipis yang membuat Dede merasa dihargai. "Jadi, gimana?" Pria itu menyapa dengan suara rendah. "Udah enak sekarang?" Dede tersenyum, meski sedikit canggung. "Iya, Bang. Semua berubah." Pria itu mengangguk. "Tentu saja, ada yang harus dibayar dengan keberanian. Tidak semua orang punya cukup nyali untuk keluar dari lingkaran itu." Dede menghela napas, merasa beban itu perlahan menghilang. "Saya rasa saya gak cocok di sana, Bang. Bukan cuma karena takut, tapi karena sadar, hidup saya gak akan maju kalau terus terjebak." Pria itu menatapnya dengan penuh pengertian. "Keputusan lo benar. Kita cuma punya satu kesempatan hidup. Kalau lo masih mau ngikutin mereka yang cuma bikin masalah, lo gak bakal keluar dari lingkaran setan itu." Dede mengangguk pelan. Tiba-tiba sebuah motor melintas, dengan suara bising khas yang mengingatkan pada kejadian beberapa hari lalu. Namun kali ini, ia hanya melihat beberapa orang yang berkumpul untuk menonton pertandingan sepak bola di televisi layar besar di sudut pasar. Tak ada lagi ketegangan, tak ada lagi ancaman. Dede berpaling kembali ke pria itu. Mungkin gue bisa bantu yang lain, Bang. Biar gak ada yang kena hal yang sama." Pria itu tersenyum lebar. "Itulah yang diharapkan. Kalau lo sudah keluar dari kegelapan, pastikan lo gak tinggal di sana terlalu lama. Coba bantu orang lain supaya mereka gak jatuh ke dalamnya." Malam itu, Dede meninggalkan pasar dengan perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, damai. Pasar yang dulunya penuh ketegangan kini menjadi tempat yang nyaman. Tempat di mana orang-orang bisa beraktivitas tanpa rasa takut. Di luar pasar, angin malam berhembus sepau-sepau, membawa suara riuh rendah dari tenda-tenda yang tertiup angin. Tapi kini, Dede merasa, ada sebuah kelegaan yang lebih besar di setiap hembusan angin itu.